Jinah para jamaah, jinah haram minal kabair. Terakhir oleh Mendikbud dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021, zina dilegalkan. Dasarnya apa? Tidak ada keterpaksaan dari korban. Nah, penting eta. Karena ada kalimat apa keterpaksaan dari korban, maka angke dibalik, Pak. Walaupun dia suaminya ngajak hubungan badan jeung istrina ngarasa terpaksa, ngelapor ke polisi, demi Allah benang rasa lakina di penjara. Kenapa? Terpaksa, dan istrinya jangan dianggap korban. Bukan suami istri melakukan hubungan badan, terus tidak ada yang merasa dirugikan dan jadi korban, tidak ada yang merasa terpaksa, maka itu legal di mata hukum. Jinan Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan coba ngalegalkeun zina. Cek saya mah kuduna mikirna Menteri Pendidikan bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan, kualitas keilmuan para guru, termasuk para honorer. Bagaimana berpikir untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang nyaman, yang ideal untuk anak didik. Bagaimana Menteri Pendidikan itu berpikir anak-anak bangsa Indonesia ini cerdas, gitu, sehat lahir batinna. Jika tuh singkarunya loba guru honorer di Indonesia tuh di Banten diantaranya itu sampai seur beritanya di Banten salah satunya itu rata-rata dapat gaji cuma 200.000 sebulan. Bisa kene bertahan eta ngajar. Ya Allah ya Rabb. Kuduna Menteri Pendidikan ini eta nu di pikiran. Aduh, salah saya. Bener Pak, itu akar masalahnya Pak, karena teu make Quran hukumna. Eta ujung-ujungna mah arek-arek bicara tentang kerusakan apa, krisis apa, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keamanan, segala macam moralitas, segala macam, ujung-ujungnya kembali pakai Quran tuh. Kalau pakai Quran nggak mungkin hancur. Hancur pasti karena nggak pakai Quran. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala yang bilang. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran terjadi di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena perbuatan maksiat yang dilakukan manusia. Maksiat nu paling gede naon? Syirik. Syirik nu paling gede naon? Hidup tidak berhukum dengan hukum Allah. Dukun gak syirik Pak, ya, ngerokan akar pesugihan itu syirik Pak. Cuma korbannya nggak banyak. Nu paling loba mah syirik. Kenapa disebut syirik paling gede? Karena dia menelan korban sangat banyak. Yang jadi korbannya bukan cuma orang awam, tapi juga orang-orang bertitel bergelar. Siapa orang yang syirik? Orang yang di dalam hatinya mengakui ada hukum yang baik selain hukum Islam, sehingga boleh milih pakai Islam boleh, pakai selain Islam juga boleh. Kenapa? Karena dasarnya meyakini yang baik itu bukan cuma hukum Islam. Ada lagi levelnya, kafir dia. Siapa? Ketika orang sudah mengatakan ada yang lebih baik, yang lebih kompatibel, lebih relevan dibandingkan Islam, ini nih hukum ini nih, kufur dia. Makanya musyrik jeung kufur teh sarua di akhirat nama Pak. Betah eta di neraka teh. Moal dicandak deui. Kartos jamaah. Jadi cek Allah, kehancuran di darat dan di laut itu karena perbuatan dosa. Buat pertanyaan, dosa apa yang paling gede? Jawabannya pasti menyekutukan Allah atau syirik. Udah niku pertanyaanna, syirik naon upang badagna? Jawabannya adalah hidup sekuler. Hidup gak mau diatur dengan aturan Allah. Itu syirik. Karena nganggap apa? Aya hukum nu saja nu alus. Atau menganggap hukum Allah mah geus teu cocok, teu sesuai, kudu diganti hukum ieu. Nah, kufur eta.
Eta apa keyakinan eta nu watak ngajadikeun Indonesia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya ngomong begini karena saya bela kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini lebih parah lagi. Maka saya harus ngomong. Jeung selain mereka nanti, saya nggak nuduh orang ya Pak. Saya nggak bilang kamu musyrik, kamu kafir, enggak. Saya mengatakan siapa yang di dalam hatinya mengakui ada hukum yang baik selain hukum Islam, syirik. Siapa? Nggak tahu. Sahabat itu menurut masya. Saya nggak mengatakan kamu musyrik, enggak. Siapa orang yang di dalam hatinya menganggap ada hukum lebih cocok, lebih baik, lebih sesuai, lebih unggul, lebih canggih dibandingkan hukum Islam, kafir hukumnya. Saya nggak mengatakan kamu kafir, enggak. Terus tadi jangan saha eta mah. Itu Pak. Jelas Pak jamaah? Gitu. Tegas amatnya kudu tegas ngaji mah. Nu maksiat ge emang nu maksiat balelo. Nu maksiat tuh Pak tegas banget. Pede maksiat. Orang gitu pede, orang nyampaikan tauhid, nyampaikan agama, nyampaikan rahmat, nyampaikan ajaran supaya manusia selamat, supaya ieu bangsa katulungan. Kartos tah sakitu para jamaah nu kapihatur, jadi orang ngabelaan agama tuh ulah tanggung. Kudu naon? Kudu kafah, ulah saparo-saparo.